iPhone 14 Pro Max. Ini HP yang pertama rilis, banyak banget kontroversinya. Dari cepet panas, tapi yang paling kontroversi ini baterainya ya. Cepet turun katanya baterai health-nya. Gimana di tahun 2024? Apakah masih oke? Yuk kita langsung aja review iPhone 14 Pro Max di 2024. Halo guys, nama gue dari Staff Tech, dan di video kali ini mari kita langsung aja review Apple iPhone 14 Pro Max di tahun 2024. Yang pastinya ini gue bakal lebih banyak rambling ya, karena ini kan HP personal yang gue pakai sebagai HP utama. Nge-record semua video di channel ini pakai iPhone 14 Pro Max ini. Untuk sekarang gue nge-recordnya pakai iPhone SE generasi ketiga 2022. Kalian bisa nilai gimana kualitasnya juga. Dan mari kita langsung masuk ke videonya. Pertama, untuk harganya sendiri. Untuk harga iPhone 14 Pro Max udah lumayan turun yang versi iBox-nya. Gue selalu rekomen beli yang versi iBox. Kira-kira sekarang untuk second-nya sekitar 15-16 jutaan gue cari, dan barunya sekitar 17-18 juta kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan untuk speknya kita cepet aja, dia pakai chipset Apple A16 Bionic, komplikasi nanometer, terus dia punya layar 6,7 inci, very big screen, LTPO Super Retina XDR 120Hz display, peak brightness 2000 nits, itu HBM-nya, dan dia yang pastinya sudah pakai NVMe storage. Terus dia punya baterai sebesar 4323 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 20 watt sama kayak iPhone lainnya, tapi memang ini baterainya nanti kita bakal bahas kenapa baterai di iPhone 14 Pro Max agak menyebalkan. Oke, next kita bahas untuk desain dan displaynya. Untuk desain sendiri ya, ini gue jujur aja, dari line up warna dan untuk dari feeling premium, gue rasa gue masih lebih suka line up-nya 14 Pro Max daripada 15 Pro Max sekarang. Terutama warna ungunya ya, ini mungkin gara-gara gue bias, ini body belakang warna ungunya tuh gue suka banget, di purple-nya tuh kelihatan elegan dan kelihatan ya beda dari yang lain lah, ini kelihatan eksklusif banget. Gue masih suka banget warna purple-nya, karena ya agak sedikit bias, gue suka warna purple. Ini sangat beautiful banget juga, build-nya sangat kokoh sekali, dan untuk bagian samping ini stainless steel, jadi belum pakai titanium, jadi dia itu glossy yang sangat-sangat fingerprint magnet, dan yang pastinya bikin HP ini lebih berat. Ini HP kalau nggak salah 280 graman dibanding iPhone 15 Pro Max yang lebih enteng, kalau nggak sekitar 250 gram di bawah. Samping terbuat dari stainless steel yang pastinya, dan untuk layar depan dia ini yang pastinya Dynamic Island, dan Dynamic Island-nya nggak kayak di iPhone 15, sudah always on display seperti di versi Pro iPhone 15. Dan untuk desain Dynamic Island-nya sih gue lumayan suka ya. Ini walaupun bukan yang paling mewah, paling futuristik, tapi bikin ada karakter, bikin ada identitas Apple. Jadi itu sih. Buat kalian yang suka flexing, pasti langsung tahu kalau ada Dynamic Island, langsung tahu kalau ini Apple stuff ya. Tapi HP menurut gue bukan untuk flexing sih. Nah, untuk gripnya gimana? Gripnya yang pastinya ini HP besar dan tidak comfortable sama sekali. Dia itu kotak ya. Dan untuk megang gini tuh bener-bener gak enak banget. Jadi dia kerasa banget tajamnya. Dan even kalau pakai casing sekalipun, yang bikin jadi lebih lembut tapi masih agak sedikit awkward karena terlalu kotak. Jadi gue suka di iPhone 15 Pro Max dia lebih curve ya belakangnya. Jadi lebih nyaman dipegang. Dan untuk size-nya sendiri overall dia memang besar banget, lebih kelebar daripada ketinggian gue suka. Jadi ini HP untuk two-handed ya, one-handed pretty much kalian harus memanfaatkan gestur ini, karena susah banget lah one-handed, gue nggak rekomen. Berat lagi HP ini juga. Nah, kita bahas untuk Face ID speed-nya gimana. Face ID speed sebenarnya sih bagus-bagus aja. Dan gue suka HP ini bisa nge-unlock kalau misalnya posisi landscape juga ya, jadi lumayan oke. Face ID bisa kita kecepatannya cepat, dan yang pastinya ini super secure ya, khas Apple. Untuk display quality-nya gimana? Gak usah dipertanyakan lagi, memang HP ini display quality-nya masih satu level di bawah Samsung S23 Ultra atau S24 Ultra. Tapi ini udah bagus banget kok. Ini layarnya yang pastinya to the max, sangat-sangat flagship. Dia punya view angle yang perfect, warna yang vibrant, cerah, layar detail, dan yang pastinya dia layarnya besar, jadi nyaman banget kalau dipakai nonton film. Flagship experience-nya kena banget lah, ini layarnya oke sekali. Sama juga dengan visibilitas di bawah sinar matahari, nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita lihat kondisi cahaya cukup terang sekalipun di pagi hari, HP ini masih cukup terang dan masih kelihatan dengan baik berkat peak brightness di 2000 nits-nya. Nah, terus untuk haptic dan sensitivitas. Pertama, sensitivitas nggak ada masalah sama sekali, enak banget, dan haptiknya juga
ini khas Apple sih. Memang gue bisa bilang kalau untuk ngetik keyboard, ini haptic nggak seenak kayak di Google Pixel. Tapi overall hapticnya sudah lumayan quality banget, udah fleksibel banget lah. Kalau misalnya mau diurutin, kira-kira nomor 1 Google Pixel, nomor 2 tuh Apple sama Samsung mirip-mirip lah hapticnya. Pretty nice. Next kita bahas untuk audio quality dari HP ini. Pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Ini yang bikin nyebelin ya. Apple itu ngerilis headphone jack, kan ngehapus headphone jack dia di iPhone 7. Sebenarnya dia tuh punya audio quality yang one of the best lah. Karena pas kita coba pakai iPhone 14 Pro Max dengan converter 3.5mm to Lightning, ini kualitasnya menurut gue sangat bagus. Dia punya sound quality yang ngikutin sound signature headphone kalian. Jadi gue tes pakai Cosporta Pro, dia suaranya kerasa warm, luas, dan sangat powerful. Amplifiernya di volume 55%-nya udah keras banget. Pretty nice. Overall, headphone-nya sangat bagus. Tapi yang gue rasa, ini nggak tau unit gue, atau mungkin iPhone 14 Pro Max kalian juga kayak gini. Kalau misal gue connect Bluetooth, ada sedikit bug ya. Jadi kadang-kadang kalau connect Bluetooth, dia suka, kalau misal lagi ngedengerin lagu, tengah-tengah ngedengerin lagu, pas lagi pakai Bluetooth IM atau Bluetooth headphone, kalau IM gue tuh Bluetooth 5.0 juga ya, jadi karena suka kayak putus sebentar terus connect lagi. Tapi itu jarang sih, kayak at least kalau gue ngedengerin 3 jam lagu cuma kejadian 1 detik, 2 detikan. Tapi ya, gue rasa ada kayak gitu. Kalau misal kalian mungkin punya experience sama, bisa komen di bawah atau kalian tahu kenapa bisa kayak gitu. Dan yang selanjutnya kita bahas untuk speaker. Untuk speaker sini HP masih one of the best guys. Dia punya soundstage yang super luas, imaging yang sangat baik, dan dia punya suara yang lebih ke arah balance, sedikit warm, jadi vokal masih kerasa jernih, bulat, nggak terlalu cempreng, dan ini di volume keras sekalipun suaranya masih enak ya. Dan yang gue suka juga earpiece-nya, dia volumenya sejajar, jadi nggak keras sebelah ya, dengan speaker yang di sebelah USB Type-C. Jadi dia Type-C Lightning maksud gue. Jadi speakernya balance, jadi stereo experience-nya juga masih cukup bagus. Ya untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detailnya. Check it out deh. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kamera quality-nya. Ini HP Apple pertama yang pakai 48 megapiksel, kalau bisa kalian ingat ya, tahun 2022 kemarin. Ini HP pertama yang pakai 48 megapiksel, dan kamera kedua ketiganya telefotonya di-improve ya, lebih baik untuk low light, tapi masih 12 megapiksel, dan untuk ultrawide-nya juga, ini lebih bagus, lebih sedikit noise, tapi masih 12 megapiksel juga. Dan untuk kamera depan dia di 12 megapiksel juga, dan semua kamera, 4 kamera tersebut bisa nge-record di resolusi 4K 60 fps. Yap, sangat flagship yang pastinya, wajar di harganya. Dan kita bahas gimana kualitasnya di tahun 2024 sekarang. Gue bisa bilang kualitas kameranya masih solid banget ya. Bisa kita lihat ini coba tes-tes foto, dan kita juga bakal komparasi dengan HP-HP yang lain ya, yang lebih murah atau yang mirip-mirip kayak Pixel 7. Bisa dilihat foto-fotonya menurut gue masih sangat bagus. Terutama main kamera ini sangat bagus, gak se-sharp, maksud gue gak se-overprocess pas pertama rilis. Lebih sedikit tone down, gak kayak pas pertama rilis, tapi overall masih sangat bagus. Dan yang bikin bagus, detail oke, dan juga pasti ini warnanya sangat-sangat bagus juga. Gak cuma itu, untuk ultrawide dan telefoto juga, ini bagus menurut gue. Telefoto memang kadang-kadang kalau di foto yang kurang cahaya masih suka ada noise, sama juga dengan ultrawide, tapi overall improvement-nya cukup baik. Dan untuk foto malam hari gimana, masih bagus juga. Yang gue suka sama Apple tuh dia fotonya masih kerasa natural ya, nggak terlalu terang banget kayak di Google Pixel, atau terlalu gelap kayak di HP murahan. Ini masih cukup natural, dan noise-nya bagus, sangat minim, detailnya bagus, dan overall gambar kelihatan jernih, dan bagus banget lah. Masih oke banget menurut gue. Tapi memang kalau misal untuk foto biasa bukan malam hari sih, gue masih lebih prefer Google Pixel atau Samsung daripada Apple. Apple tuh menurut gue strong point-nya bukan di foto ya, lebih di video.
Dan untuk selfie gimana? Selfie juga bisa kita lihat cukup bagus ya. Gambar oke, dia lebih ke arah natural, nggak ada filter-filter nggak jelas. Memang kalau selfie itu dia suka over sharpen ya, terlalu detail. Tapi at least dia nggak ada filter-filter kayak HP Cina atau even HP Samsung. Jadi kerasa natural ya. What you see is what you get. Dengan sedikit over sharpen. Nah, ini yang gue suka. Video recordingnya. Ini kayaknya mau kalian Apple hater sekalipun, pasti kalian tahu ya, kalian nggak bisa menolak statement ini. Kalau Apple tuh memang dari HP lain masih menjadi nomor satu untuk video recording. Untuk foto yang pastinya ini nggak sebagus HP-HP lainnya, tapi untuk video, Apple sih pasti nggak ada yang bisa ngalahin ya. Even HP 4 jutaan ini aja yang gue record masih bagus banget loh iPhone SE ini, apalagi iPhone 14 Pro Max. Jadi ya, ini bisa nge-record sampai 4K 60, bisa ProRes, tapi untuk HP gue, karena HP gue hanya 128GB, jadi nggak bisa ProRes ya. Untuk lebih detailnya, ini dia video tesnya. Ini gue bakal video di 4K 60 dan juga di 1080p 60, itu gue tes di Batu Nunggal, bisa langsung aja lihat untuk tes videonya. Check it out. Nah, ini dia pakai iPhone 14 Pro Max 4K 60, sangat bagus yang pastinya, very nice, dan image range bagus, dan still one of the best ya, hanya dikalahkan dengan kakaknya, adiknya maksud gue, 15 Pro Max, tapi saat itu perfect. Gue selalu pakai HP ini buat video YouTube, sangat bagus, cuma memang agak sedikit over sharpen, ya itu khas Apple ya. Kita switch ke 1080p 60. Nah, kayak gini 1080p 60 nya, sorry untuk iPhone gue nggak support ProRes, karena ini bukan yang 128GB. Mikrofon, bukan yang 256 ya, 128, mikrofon great, dan 1080p 60 fps juga ini bagus banget ya. So ya, langsung aja kita moving on ke gaming performance. Terus kita omongin selanjutnya gaming performance. Ini HP, gue inget banget pas pertama kali rilis HP ini, gue langsung install Genshin dan Punishing Gray Raven, dan gue tes performance-nya tuh agak mengecewakan karena cepet panas chipsetnya ya. Sekarang dengan software iOS update bertubi-tubi, memang sudah lebih baik. Gue bisa bilang sudah lebih baik. Dulu pas gue main Honkai Star Rail ya, cuma sekitar 15 menitan dia langsung thermal throttling dan performanya turun. Sekarang bisa memaintain performanya lebih bagus even di 120Hz sekalipun. Bisa kita lihat itu gua tes Honkai Star Rail di settingan very high 120Hz, bisa ngejalanin dengan lancar, tapi hanya sekitar daily commission, jadi hanya sekitar 10-15 menit masih bisa lancar. Setelah itu baru mulai turun FPS-nya. Gue rekomen kalau misalnya kalian mau main game kayak Honkai atau Genshin yang bisa 120Hz, game-game berat seperti itu, gue rekomen di medium setting kalau di Honkai Star Rail, dan low setting kalau di Genshin Impact. Itu sih menurut gue sweet spotnya ya, jadi kalian bisa main selama mungkin dan dapat frame rate yang tinggi. Untuk game rhythm gimana? Untuk game rhythm HP ini mantep banget sih. Di update Bandori terbaru, HP ini jadi makin enak. Itu gue main Bandori di high setting semuanya, 3D cut-in high setting juga, dan enak banget ya. Satu keluhan dari gue, ini HP agak sedikit kegedean, jadi untuk para jempol player main game rhythm mungkin agak sedikit harus olahraga, harus gimnastik jempolnya, harus agak besar jempolnya. Jadi sih kalau misalnya kalian kecil tangannya, mending pakai telunjuk aja deh main 14 Pro Max game rhythm, karena kalau pakai jempol agak terlalu jauh note-nya. Next, kita bahas untuk UI experience-nya. Oke, UI experience di HP ini, yang pastinya pertama rilis HP ini di iOS 16. Dan sekarang dia sudah di iOS 15. Kok 15? Kok nurun satu? Otak lagi branded, sorry. 17 maksud gue. Bisa kita lihat, kalau misalnya kita ke setting dan kita ke about phone, sorry ya ini gue iPhone-nya di bahasa Jepang karena gue lagi belajar untuk nanti bahasa Jepang. Nah, bisa kita lihat nih ya. Kita tuh ini sudah di Android lagi, iOS, bisa kita lihat iOS version 17,2,1, dan ini tuh gue walaupun iBox tapi unitnya unit Hong Kong ya, atau unit Cina, ini lupa lagi gue. ZPA bukan PAA. Karena ini unit replacement, bisa kita lihat N ya. Karena pas pertama kali gue beli HP ini ternyata ada masalah dan langsung ditukar, tapi ditukarnya sama yang region lain, tapi ini bea cukai aman kok. Jadi ya, there's that. Bisa kita lihat, gue udah sering banget pakai HP ini, storage-nya udah mau habis, but it's okay. Nah, untuk day-to-day performance gimana?
ini sih kita cepet aja ngomongnya ya. Apple tuh kalau masalah day-to-day performance ya, 1, 2, 3, 4 tahun ke depan sih nggak bakal ngerasa bedanya. Masih kayak day one, masih kayak baru, masih sangat cepet, malah menurut gue karena ini dikasih update terus. Dan pas pertama rilis iPhone 14 Pro Max kan performance-nya nggak bagus banget, sekarang ini udah jauh lebih baik. Multitasking, gak ada masalah. Semua, pretty much semua kalian lakuin apapun, gaming apapun, ini kerasa smooth dan sangat-sangat enak banget lah. Gak ada masalah sama sekali, gak ada throttling, gak ada kepanasan, gak ada crash. Ini gue gak ada experience yang parah banget ya. Sangat bagus banget, sangat optimize khas iOS yang pastinya. Dan untuk signal testnya, kita langsung aja tes 5G-nya ke Batu Nunggal ya. Let's go to Batu Nunggal. Oke guys, so waktunya tes 5G di iPhone 14 Pro Max. Kita lihat speednya secepat apa. Bisa kita lihat 5G-nya nyala ya. Dan ini tuh 5G iPhone 14 Pro Max tuh support millimeter wave, tapi di Batu Nunggal ini hanya sub 6 ya, jadi nggak bisa sampai gigaan speednya. Anyway, kita langsung tes. Dan pingnya bagus banget, 15 millisecond, dan download speednya juga bagus ya, 65 untuk sub 6 di daerah Batu Nunggal sih. Ini peaknya segini karena ini masih pagi, habis lagi pagi gue, jadi ya masih dikit orang yang pakai sinyal ya. Uploadnya, shush, 100 MB, tuh turun ke 50, naik pelan-pelan lagi, tapi kayaknya nggak sanggup. Ya mirip ya, up and down-nya, jadi overall sih ini udah bagus. Sorry, ini iPhone SE-nya buat ngedikut susah banget fokus, there you go. Jadi upload 67, download 71, ya cukup bagus lah ya. Kita langsung aja balik ke studionya. Let's go. Last but not least, ini bakal agak sedikit lama kita ngomonginnya, yaitu dari baterainya. Nah, ini nih yang gue nyebelin. Oke, gue beli HP ini di Januari 2022, jadi udah 2 tahun ya HP ini umurnya. Dan yang gue bikin kesel, dulu gue pakai iPhone 11 Pro Max, baterainya tuh di 92%, 94%, itu tuh 2 tahun. Pemakaiannya malah lebih parah ya, karena gue dulu main Genshin, sekarang hanya main game enteng kayak Honkai Star Rail. Nah, di 14 Pro Max, 2 tahun, charging time-nya hanya 250-an kali. Bisa kita lihat nih. Battery health-nya 88%. Oh my god. Jadi memang bener ya. Dulu kan pas pertama kali HP ini rilis tuh, kalau misalnya kalian ingat, banyak banget kontroversi HP ini tuh bocor baterainya, cepet habis battery health-nya, cepet nurun. Itu emang bener guys, ternyata bukan rumor doang. Adik gue juga pakai 14 Pro Max dan kita battery health-nya sama persis. Jadi memang menyebalkan. Baterainya cepet boros ini. Dibanding sama ini nih guys, yang kita ngerekam ini, gue beli second XI box iPhone SE 2022. Gue coba colokin ke Trio Tools, ini HP charging time-nya 600 kali lebih. Yap, ini 250, ini 600 kali. Dan dua-duanya baterainya sama-sama 88%. Bisa kelihatan seberapa buruknya baterai yang ada di iPhone 14 Pro Max. Ini sih kelemahan yang paling kesel banget ya. Kalian pasti nggak expect kan kalau misalnya kalian beli HP flagship mahal kayak gini, kalian nggak usah worry tentang baterai gitu. Tapi kalian harus worry tentang baterai kalau di iPhone 14 Pro Max. Apalagi 14 Pro, nggak kebayang deh gue. Oh my god, jadi ya. Gue sih nggak ada planning untuk ganti HP. Gue bakal planningnya ganti baterai aja, dan kalau misalnya ganti HP juga gue bakal pindah ke Android karena gue udah agak muak sama shenanigans Apple kayak gini kadang-kadang. Apple tuh UI-nya enak, kameranya bagus, performa stabil, tapi kadang-kadang suka ada stupid shit kayak gini deh per tahun. Hayya, dan ini nggak bisa di-fix ya. Ini kayaknya naturalnya kayak gini aja HP, unlucky. Tapi at least walaupun 80% battery life-nya gimana? Battery life ini gua tuh pemakaiannya ya selama 2 tahun, always on display selalu nyala, tapi bisa kita lihat walaupun always on display nyala, gak ada shadow ya, karena gue selalu ganti wallpaper. Itu gak rekomend. Kalau misal kalian 14 Pro Max user atau 15 Pro Max user, 15 Pro atau 14 Pro, gue rekomend kalian selalu ganti wallpaper at least per bulan, biar nggak ada shadow. Karena adik gue nggak pernah ganti wallpaper, terus di HP-nya muncul shadow. Gue selalu ganti at least 2 minggu sekali wallpaper, jadi sekarang nggak ada shadow sama sekali, mantep. Tapi ya, pemakaian always on display nyala, dan pemakaiannya gue suka dipakai untuk rekam video. Dan teman-teman, kalau bisa dipakai untuk rekam video kayak heavy usage gitu, HP ini bisa bertahan 1 hari dengan battery health 88%. Kalau battery health-nya masih bagus, bisa 1,5 harian. Tapi kalau misalkan pemakaiannya enteng, ini bisa 2 hari kalau battery health-nya 100%. Tapi kalau misal battery health-nya
kira-kira 88% kayak sama gue gini di bawah 90 kira-kira hanya tahan 1,5 harian. Dan ini tuh bakal boros banget kalau misalnya kalian TikToker ya. Kalau misalnya kalian suka buka TikTok atau suka buka Instagram, ini bakal cepet boros karena kan dia refresh rate-nya naik terus kan. Tapi kalau misalnya kalian suka nonton film, ini lebih awet kok. Karena kan nonton film refresh rate-nya dia bakal turun berkat LTPO display-nya. Jadi ya, itu experience gue. Baterai sih memang not bad, tapi kalau misalnya dibandingin sama versi sebelumnya kayak 13 Pro Max, ini baterai kerasa jelek banget. 13 Pro Max tuh HP yang baterainya nggak mati-mati. Kalau ini memang kerasa lah turunnya. Tapi overall untuk kelas Pro Max sih masih acceptable lah. Semoga di 16 Pro Max bisa lebih bagus lagi ya Apple, at least kayak di 13 Pro Max lagi. Oke, cuma segitu ya videonya dan langsung aja kita ke konklusinya. Bagaimana HP ini di tahun 2024? Overall sih masih oke banget dan ini memang generasi terakhir iPhone series yang pakai Lightning ya. Karena kan sekarang 15 ke atas semua sudah pakai Type-C. Jadi kelemahan besar dari HP ini hanya dua menurut gue. Pertama, baterainya yang cepat boros dan juga battery health-nya turun melulu setiap bulan. Dan yang kedua, dari portnya yang sayangnya masih pakai Lightning. Gue sih nggak ada masalah, tapi mungkin untuk beberapa orang yang ekosistemnya pakai Windows, bakal menyebalkan. Nah, apakah worth it? Kalau misalnya kalian bisa cari HP ini di harga 15 juta sih, ini menurut gue masih worth it banget ya. Tapi, kalau misalnya kalian nggak peduli sama high refresh rate, karena jujur, high refresh rate di HP ini tuh agak nyebelin karena cukup nyedot baterai. Kalau misalnya kalian nggak peduli sama hal tersebut, dan kalian punya duit sekitar 15-16 juta, daripada beli HP ini second, mendingan beli iPhone 15. Yap, gak usah flexing-flexing lah, iPhone 15 udah mantep banget. Apalagi 15 Plus tuh, baterainya edan sekali. Tapi ya, iPhone 15 menurut gue sih HP terbaik dari Apple, karena dia udah lebih baru, udah pakai Dynamic Island, dan dia perfect banget overall. Masih compact juga, jadi ya, overall sih kalau misalnya kalian tetap ingin banget 14 Pro Max, butuh kamera ketiganya mungkin, atau butuh layar yang besar, ya silahkan beli, gue nggak maksa. Tapi gue sih tetap lebih rekomen 15 aja, karena 15 juga kan dia kameranya udah 48 megapiksel, dia udah ada 2 times digital zoom, dan videonya malah dia sudah ada automatic portrait ya untuk fotonya, jadi bisa potret otomatis tanpa harus ke portrait mode kayak di 14 Pro Max. Ya banyak lah plus minusnya. Gue sih kalau gue jadi lu mendingan 15 aja. Tapi cuma segitu videonya. Thanks for watching. Itu experience gue pakai HP ini. Sebenarnya sih gue banyak suka dukanya ya. Ya 50-50 lah. Overall ini HP masih suka banget gue berkat layar besar dan speaker yang enak karena gue memang sangat media consumption user. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya saran gue nge-review HP apalagi selanjutnya bisa komen di bawah. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.